Berarti ini kejadian. Mungkin pengaruh pikiran karena lomba 17 Agustus. Al-khata'u wal nisyanu sifatani lil insan. Kesalahan dan lupa adalah dua sifat yang melekat dalam diri manusia. Di dalam sholat itu bisa terjadi. Di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ada 5 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda pelaksanaan sholatnya dengan yang sesungguhnya. Lalu ada yang mempertanyakan, hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Mata Nabi tertutup, hatinya berzikir. Kenapa bisa dalam sholat itu terjadi? Jawabannya, hati Nabi tidak lalai pada saat sholat, tapi karena dekatnya hati Nabi itu dengan Allah, zikirnya itu, munajatnya yang sangat sungguh luar biasa, membuat Nabi tidak sadar kalau sholat yang semestinya 4, 2 rakaat Nabi salah. Kalau sholat yang seharusnya tahiyat, tapi langsung pamit. Nah, itu terjadi dalam diri Nabi karena hati Nabi ingatnya sangat dalam kepada Allah, sehingga hampir tak sadar. Kita sebagai imam terjadi juga kadang kurang rakaat, kadang lebih rakaat, kadang tidak tahiyat awal, kadang tidak qunut, tapi bukan karena ingatnya kepada Allah, namun karena faktor sibuknya pikiran dengan urusan dunia bisa membuat lupa. Dan lupa di dalam sholat bukan menjadi aib. Imam Al-Masjidil Haram, Imam As-Sudais sendiri pernah lupa surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dia lupa. Nah, jadi kalau ada imam yang tersalah lupa dia dalam sholat, itu normal. Maka diatur dalam kajian fikih, kalau imamnya salah, bisa salah di perbuatan karena menambah rukun sholat, karena mengurangi rukun sholat, maka jika makmumnya laki-laki, sabbah, mengucap subhanallah. Jika makmumnya perempuan, shafaqah, bertepuk. Bukan begini. Itulah cara mengingatkan imam, tapi laki-laki pada saat mengucap subhanallah di dalam hati niatkan itu sebagai zikir. Di dalam hadis terkait dengan rakaat sholat, apabila syakka ahadukum, ragu kita pada saat sholat, baik kita jadi makmum, baik kita jadi imam ataupun sholat sendiri. Kalau makmum ikut imam, baik kita jadi imam ataupun sholat sendiri, maka waliyadin alal aqal,
Ragu, ini harus dipahami ya. Ragu, ragu itu apa? 2 atau 3, 3 atau 4. Harus dipahami ragu dengan lintasan. Ragu dia 2 atau 3, 3 atau 4, waliyadin ala taqad, maka supaya sholatnya sah, yang sholat tadi wajib memilih yang paling sedikit. Nah, bagaimana kalau misalkan seseorang mau ke pesta hari Sabtu, dia 3 rakaat dan 4 rakaat, 4 aja lah, mau cepat ini. Padahal dia ragu. Andai nantinya dia sama assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak yakin sholat itu 4, cuman diambilnya aja 4 aja, padahal dia nggak yakin, ragu. Lalu dia sama, tadi tidak saya sholat, iya, berapa? 4. Sholat tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia ragu. Pilih yang paling sedikit, kata Nabi. Andai dia lebih, maka lebihnya itu menjadi cangkar untuk syaitan. Jadi ingat, kalau kita wajib memilih yang paling sedikit. Nah, sekarang kasusnya sholat berjamaah. Kalau kita sendiri wajib memilih yang paling sedikit. Nah, sekarang sholat berjamaah, imamnya ragu 2 atau 3, ya kan? 2 atau 3. Wajib imam itu memilih 2. Berarti kalau dia pilih 2, tadi 2 atau 3. Berarti kalau dia pilih 2 kan tahiyat. Tahiyat dia sementara rakaatnya yang ketiga, bukan yang keempat. Berarti menambahi. Kalau dia menambahi, maka jemaah mengucap subhanallah. Ya, baik. Kalau sudah diingatkan oleh jamaah subhanallah, makmum imam ini gak mau dia. Saya punya keyakinan tetap dia bertahan. Makmum tetap mengucap subhanallah. Kalau dia tidak mau bangkit, maka jamaah itu boleh memilih mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Keluar dari statusnya sebagai makmum. Kenapa? Karena dengan dia mengikuti yang salah, menambahi. Hantar itu yang ditambahinya dianggapnya sudah 4 tadi, maka makmum mengingatkan. Baik. Sekarang bagaimana kalau waktunya 1 atau 2? 1 atau 2, dia memilih 1 kan? Memilih 1. Ketika dia pilih 1, seharusnya 2 tahiyat awal ya. Andai dia tahiyat awalnya 3, tahiyat awal itu sunnah apa? Ingat, makmum tidak berhak mengingatkan imam dengan mengucap subhanallah kalau yang salah itu yang ditinggalkan itu sunnah apa? Tidak. Rakaat yang kedua harusnya tahiyat Allahu Akbar, bangkit imam untuk rakaat yang ketiga. Semua jamaah wajib ikut imam. Tidak boleh mengucap subhanallah. Kenapa? Karena itu yang sunnah. Mengucap subhanallah itu 1 ketika dia menambahi rakaat, menambahi rukun, mengurangi rukun. Tahiyat bukan rukun, dia sudah rakaat. Sama dengan kunut. Kalau imam tidak berkunut, jangan diingatkan subhanallah. Ini masalahnya jamaahnya ingatin subhanallah. Kalau tadinya imam itu tidak tahiyat,
Ingat, imamnya tidak tahiyat awal, ya. Lalu jamaah mengingatkan suara Allah, dia sudah berdiri. Berdirinya itu sudah hampir sempurna, sudah sampai. Kalau masih begini, kembali dia masa. Apabila dia sudah lurus atau persentasenya sudah 75% untuk berdiri, subhanallah, kata makmum, turun dia untuk tahiyat, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa batal? Karena si imam itu sudah sampai pada rukun. Berdiri itu rukun, rakaat yang ketiga. Sementara tahiyat awal itu sunnah alamat, dia tinggalkan rukun untuk yang sunnah, batal sholat. Tapi kalau misalkan sholatnya itu 3 atau 4, sudah 4, lalu kemudian si imamnya bangkit, berarti menambahi rukun, bukan perkara sunnah tahiyat awal, ini sudah rukun yang menambahi. Maka imamnya yang lupa tadi diingatkan oleh makmum, subhanallah, dia sudah berdiri. Kalaupun dia sudah berdiri, kembali dia ke awal, ke posisi tahiyat akhir, itu memang sudah mesti wajib. Kalaupun dia berdiri yang wajib tadi, ini kesalahan. Yang wajib dengan yang wajib, maka dia pilih yang diingatkan jemaah tadi. Jadi jangan ada alasan karena saya sudah berdiri tidak lagi batal sholat. Kalau berdiri meninggalkan yang sunnah kemudian balik, batal sholat. Tapi kalau berdiri karena rakaatnya sudah lebih diingatkan oleh jamaah semua, wajib dia turun ke bawah. Wajib dia turun ke bawah. Kalau misalkan imamnya tidak turun, masih naik darahnya, bawa bodinya tadi, imamnya tidak turun, subhanallah, kata imam makmum, subhanallah, tidak mau dia duduk. Berarti ini ada keyakinan si imam, yakin dia masih 3 kali, maka ini yang keempat. Ini keyakinan dia. Sementara kita jamaah yakin sudah 4, maka kita sebagai jamaah 2 pilihan. 1, tunggu tahiyat, biarkan dia nanti sampai sujud baru sama-sama, atau mufaroqah. Yang betul lagi imam ini. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diikuti, kita tahu sudah 4, diikuti tambahan yang sudah lagi. Tahu kita kalau rakaat sudah lebih. Yang tahu itu mengikutinya, tahu dia batal sholat. Kalau jamaah yang ragu-ragu kembali lagi. Kalau jamaahnya ragu, ya udah ikuti imam. Tapi itulah gunanya sholat berjamaah. Kelebihan sholat berjamaah tidak dibuat Allah ragu sebelumnya. Tidak dibuat oleh Allah ragu semua. Dibuat Allah ada ya. Banyak itu lagi Ustaz. Banyak yang sholat. Ada yang buka rokok? Ada yang buka rokok 1 orang. Kalau yang buka rokok aman ya selesai. Tapi yang lain itu sudah ikut lagi. Nah sekarang dia ikut ragu atau yakin rokoknya? Yang bilang subhanallah berarti yakin. Hantar pun dia subhanallah, hantar saya lupa. Ada juga begitu. Subhanallah, saya lupa, tapi dia lupa. Kalau dia ragu ikut imam, tidak ada masalah. Tapi kalau dia yakin, aku yakin, udahlah ikuti gaya mobil katanya. Kalau imam dari sini ikut, jadi sholat kita yang tidak sah. Nah, pernah kejadian begini. Saya sholat ke satu masjid. Masjidnya yang dekat rumah sakit Sundari. Karena saya waktu itu menjemput anak. Rokaat si imam ini masih 3 tahiyat dia. Tahiyat. Jadi jamaahnya sudah berdiri.
Subhanallah, nggak bangkit dia. Subhanallah, nggak bangkit dia. Subhanallah, mulai dia sadar, Allah, bangkit dia. Baik ya, bangkit. Udah bangkit dia, dia keempat. Habis rukuk, saya mau berada Allah berarti genap 4. Di saat genap sudah 4, tadi sudah sadar dia kalau rakaat kurang. Fil alamin innaka hamidum majid. Kalau kita bilang rakaat, kita tambah. Kalau kita meninggalkan tahiyat awal, meninggalkan qunut, maka kita nanti sunnah sujud sahwi. Sudah sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan terjadi. Imam tadi sujud, Allahu Akbar. Di depan saya ada bapak-bapak mengucap subhanallah, subhanallah. Si bapak itu terus Allahu Akbar, subhanallah. Begitu bapak-bapak. Akhirnya kemudian selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Si bapak tadi menambah rakaat karena dia masuk. Di situ saya ambil kesimpulan, imamnya lupa, ditambah 1 rakaat lagi, lalu dia sujud sahwi. Benar, bapak yang tadi yang keliru berarti. Bapak yang pakai jubah itu keliru dia. Kalau saya masuk, saya ikutin aja. Kenapa? Karena memang imamnya betul. Kalau tadinya dia duduk pada masih 3 rakaat, kita yang sadar tak boleh ikut dia, karena dia sudah mau salam lagi. Sementara rakaatnya masih kurang. Nah, jadi sepertinya jawaban ini sudah benar dengan kasus yang ada, kasus yang terjadi. Nah, kalau yang ikut imam berarti jadi 5 ya, jadi 5. Yang ikut imam yakin dia sudah 4, tapi ikut aja, sholatnya nggak sah. Kalau dia ragu, ya udah, sholatnya sah. Namun sujud sahwi sunnah sebelum sahwi. Sujud sahwi itu berapa kali, Ustaz? Allahu Akbar, subhanallah, ya subhanallah, subhanallah, ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, sah. 2 kali, 2 kali sujud. Makanya imam harus disenadakan suara takbir dengan gerakan. Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, mau sujud, Allahu Akbar, panjang. Bangkit dari sujud pendek, Allahu Akbar. Ada imam semua pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya makmumnya itu dia pikir untuk tahiyat rakaat pertama, itu keliru. Ada imam panjang semua, baru sujud pertama, Allahu Akbar. Ada 2 kali sujud. Akhirnya jemaah itu bangkit semua sampai ke atas. Ada imam begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, karena saya waktu itu dia mahasiswa saya bilang jangan begitu cara mengucap takbirnya. Nanti dijawab orang luar sana, la ilaha. Takbiran itu saya bilang, oh ya sedikit dia bapaknya dengar Jadi bagus ini masjid ya.
Saya senang itu kalau misalkan masjid ini buat program di akhir tahun, diundang imam-imam masjid semua sekitar ini. Ya, apa namanya ini? Desa. Semua sedesa Payageling semua masjid diundangin dan dikasih transport 50.000. Cukup itu minyaknya kan? Itulah program prioritas akhir tahun Masjid Ikhwan Muslimin. Semua imam-imam disuratin, diundang, dikasih transport, dikasih sertifikat. Kegiatannya itu semacam diklat dia 1 hari atau dari pagi sampai zuhur, ya seminar untuk tentang imam sholat, khusus yang dibahas imam sholat. Diundang narasumbernya siapa yang memahami, dibuat pakai proyektor supaya dia lihat, dijelaskan dengan bagus. Pahala pengurus Masjid Ikhwan Muslimin ini Masya Allah besar itu. Kenapa? Bayangkan imam-imam di masjid sekitar ini dengan kajian itu dapat ilmu yang besar. Semua yang sholat jemaah tenang berimam dengan dia, pahalanya itu besar untuk yang menggagas sebagai pengurus Masjid Ikhwan Muslimin. Akhir tahun dibuat itu. Nah, dibuat tabungan dari sekarang. Kami masih bisa ada begitu. Diundang luas. Nah, sebelum diundang beberapa bulan dari siapin, digerakkan supaya umat berbagi. Tahu supaya banyak sedikit kalau udah banyak yang ngasih, jadi banyak. Jadi harus dibuat. Apalagi sekitar kita ini kadang-kadang sanksi kita sholat di belakang itu kurang yakin kita. Nah, maka senang dia diundang, dikasih makan siang. Baik. Ada lagi Pak? Baik. Kalau misalkan Bapak Ibu yang melakukan kesalahan di dalam sholat mau sujud sahwi, tahiyat akhirnya enggak tahiyat akhir. Kalau kita tadinya mau sudah ada kesalahan mau sujud sahwi, sunnahnya itu bukan duduk tawarruk, iftirosh seperti tahiyat awal, baru nanti sujud sahwi. Masalahnya si ibu bapak itu duduk tawarruk. Dia sudah berencana, nah ini sujud sahwi nanti. Mana yang layak pikirannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sujud dalam. Kalau dia langsung ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat langsung dia, maka masih sunnah sujud sahwi. Allah Assalamualaikum. Tapi kalau misalkan terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya kalau apa itu panci itu dari kompor itu kayaknya kepanasan, belum sujud sahwi kan ya, udah ada lagi sunatan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang tidak berhubungan dengan sholat. Jadi kalau itu langsung ingat, langsung. Tapi sudah salam, walaupun sudah salam, karena belum melakukan hal-hal yang tidak perbuatan sholat, belum dia lakukan yang membatalkan sholat, masih tetap dia sunnah untuk sujud sahwi. Baru salam. Kan tahiyat itu ada kerjanya. Nah, begitu. Ada lagi Pak? Ibu? Ada lagi? Ustaz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ini Ustaz. Kita kan ketika di hari Jumat, ketika khatib sudah naik ke mimbar, itu dianjurkan untuk tidak berbicara. Nah, yang mau saya tanyakan, kapan mulainya itu Ustaz? Mulai makmum, mulai kita itu tidak boleh berbicara Ustaz. Misal nih Ustaz, khatib di masjid sudah naik mimbar, tapi kita masih dalam perjalanan sedikit lagi sampai ke masjid. Nah, apakah kita di jalan itu misalnya ada teman misalnya ngajak ngobrol, apakah itu menghilangkan pahala Jumat kita juga Ustaz dengan mengobrol di jalan menuju masjid tadi Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hurmatul kalami athna'al khutbati. Di dalam kitab ini namanya Fiqh Sunnah, tulisan Syekh Said. Haram berbicara kalau sudah mulai khutbah. Dhahaba al-jumhur ila wujubil insati wa hurmatul kalami athna' al-khutbati walau kana amran bima'rufin aw nahyan 'an munkarin sawa'un kana yasma'ul khutbata aw la. Sepakat atau berpendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa sebagai jamaah sholat Jumat wajib diam mulai khatib naik ke mimbar, dan haram berbicara kalau misalkan khatib itu sudah naik ke atas mimbar, dia berbicara. Walau kana amran bima'rufin, walaupun amar ma'ruf, au nahyan 'an munkar, ataupun nahi munkar. Baik dia dengar khutbah ataupun tidak, dia kan jauh, dia dengar suara khatibnya atau tidak, wajib dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jum'ati," siapa yang berbicara di hari Jumat, wal imamu yakhthubu, saat itu imamnya sedang berkhutbah, fahuwa kal himari, dia seperti keledai, yahmilu asfara. Kalau ibarat keledai itu kehausan dia nggak sadar kalau misalkan dia membawa air. Walladhi yaqul lahu, dan orang yang berkata kepadanya, amsik, diam, katanya, la jum'ata lahu, cuman diam. Kita bilang diam, selama berubah, kita pun hilang pada Jumat. Berarti kita tahu sholat Jumat diam. Idza sa'idat, dulu kalau masjid-masjidnya di kampung-kampung, sebelum naik khatib ke mimbar, ya masyaallah muslimin rahimakumullah, dibaca. Baru bacanya hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbari, apabila khatibnya sudah naik ke mimbar, fala yatakallam ahadukum, jangan lagi ada yang berbicara semua jamaah. Wa man yatakallam ahadukum faqad lagha fala jumu'ata lah, siapa yang masih berbicara khatib sudah naik ke mimbar, faqad lagha, sungguh dia sudah melakukan hal yang sia-sia, fala jumu'ata lah, maka tidaklah dapat dia fadilah sholat Jumatnya. Sholatnya sah, sholat Jumat sah. Enggak ikut aja dia khutbah, dia duduk di sana, baru datang dia ke sini sholat Jumatnya sah, tapi jangan harap dapat fadilah Jumat.
Fadilah Jumat itu menghapuskan semua dosa-dosa Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Hilang pada Jumat tidak ada hadiah lagi fadilah. Jadi haram berbicara kalau sudah naik khutbah ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Ini di masing-masing di situ naik khutbah di situ dia menghidupkan kuda kamera. Itu kalhimari, keledai, seperti keledai. Jadi sebelum khotib naik ke mimbar itu bila muadzin, panitia, pengurus masjid mengumumkan, bapak-bapak semuanya masalah Jumat dimohon supaya mengisi saf yang masih kosong dan yang di luar mohon supaya tenang. Jika ada lagi yang berkegiatan sebelum, kalau sudah naik misalkan khotib ke mimbar, ribut anak-anak, hei katanya, udah pada Jumat dah. Yang menyuruh dia itu hilang pada Jumat. Nah, ada lagi aktivitas kalau sudah naik khotib ke mimbar, diam. Bayangkanlah yang berkhutbah itu Rasulullah SAW. Ini diam, tak boleh lagi berbicara. Tapi kalau misalkan sempat mic-nya rusak, berdiri aja kalau masih jauh lah. Bahasa isyarat ya udah. Satu lebih itu loh gunanya teknisinya itu sudah dibereskan semua itu. Nanti lo bisa bilang ya enggak ada yang ada. Nah makanya sebelum beres, sebelum dimulai beres semuanya. Nah jadi haram hukumnya. Kalau misalkan ada khotib, ada jamaah yang cerita-cerita, ya sudah lupa. Itu makanya kalau itu ada khotib, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna tula salatir rajuli, sesungguhnya salat di hari Jumat yang dipimpin oleh imamnya panjang, wa qisara khutbatihi, pendek khutbahnya, itu menandakan bahwa khotibnya itu paham sekali ilmu fikih. Maka Nabi bersabda, fa'atilus salata, di hari Jumat itu salatnya buat panjang, wa aqsirul khutbata, pendek khutbah. Tidak penting panjang-panjang khutbah, beda dengan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alhamdulillah muqaddimah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa yang istiqamah dengan ketakwaannya, mudah-mudahan selamat dia dunia dan akhirat. Jaga diri, jaga keluarga supaya selamat dari api neraka. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu khotib yang keren. Cuma tahun depan tak dipakai lagi. Betul, itu yang keren. Itu yang keren itu. Tapi tadi oleh pengurus masjidnya sudah bertimbangkan. Masa segitu khutbahnya katanya. Itu yang keren. Tapi nanti istiqamah itu pada uruskan. Allahu Akbar. Ya dia. Orang pertama. Wa yalqul alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anul Majid. Ba'atibu an ja'ahum munzirun minhum faqala kafiruna hadha syai'un ajib. Surah sampai habis. Makin mendukung bagi pengurus masjid, harus kita ganti ini khotibnya.
Kenapa? Berbahaya itu dibiasakan. Padahal panjang sholatnya, pendek khutbahnya, itu tanda orangnya paham fikih. Cuma kalau saya ditanya, apakah sekarang ini pasca diterapkan demikian, protes juga orang, maka khutbahnya itu jangan. Paling lama itu khutbahnya 15 menit, kalau bisa 10 menit, kalau bisa 7 menit. Tapi diusahakan jangan. Alhamdulillah. Begitu timnya selesai kaji, ya kan? Nah, kalau 15 menit maksimal itu 15 menit. Tapi ada memang itu khotib sampai sab yang pertama itu begini dia, selonjor. Itu penjamaahnya keras sekali kodenya itu, langsung selonjornya. Maka intinya apa? Khutbahnya itu lihatlah situasi, jangan panjang kali. Sholatnya itu kalau bisa jangan mulai nakto ini kalau mau sapi isma al-Ghoshiyah agak panjang sedikit lah, agak berimbang dibuat antara khutbah itu. Kalau bisa panjang kan sholatnya. Nah baik. Nah, jadi intinya tidak boleh berbicara kalau khotib sudah naik ke mimbar. Kalau ingin fadilah Jumat tidak hilang, diam, jangan bercerita apa-apa, diam. Banyak sholawat mengatakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Assalamu alaikum.